kami dengan permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat akan vaksinasi. Jangan lupa saksikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore yang ada di Zoom. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir di dalam rapat ini, dan tidak lupa juga saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Stefani dan juga Dennis yang telah berada di ruang Zoom sehingga mengikuti rapat ini. Sebelum kita memulai rapat ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh saudara Rini. Pada Rini Adiksa. Baik, di sini saya akan memimpin doa menurut agama Muslim. Yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore yang ada di Zoom. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir di dalam rapat ini, dan tidak lupa juga saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Stefani dan juga Dennis yang telah berada di ruang Zoom sehingga mengikuti rapat ini. Sebelum kita memulai rapat ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh saudara Rini. Pada Rini Adiksa. Baik, di sini saya akan memimpin doa menurut agama Muslim. Yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih saudara Rina, dan langsung saja kita akan membuka rapat ini. Rapat kita ini bertujuan untuk membahas salah satu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga hal itu dapat membuat kita untuk melakukan suatu produk yang akan dipublikasikan di media sosial nantinya. Untuk itu saya selaku ketua dalam rapat ini akan mengharapkan teman-teman untuk menyatakan pernyataan, pendapat, dan juga solusi dari teman-teman semua untuk kita bahas bersama, sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dalam rapat ini menjadi lebih optimal lagi. Dan langsung saja saya akan melampirkan PowerPoint. Apa sudah terlihat? Yang di ruang Zoom apa sudah terlihat? Oke, sepertinya sudah terlihat ya. Oke. Nah, terkait gambar ini kita mengangkat suatu judul tentang kurangnya kesadaran masyarakat akan vaksinasi. Mengapa saya
masyarakat akan vaksinasi karena dilihat dari statistik masyarakat yang mengikuti vaksinasi saat ini masih di bawah target pemerintah. Hal ini disebabkan karena adanya banyak berita hoax yang beredar di masyarakat tentang efek samping vaksin yang dapat menyebabkan kematian, dan juga beragam alasan dari masyarakat tidak mau divaksin adalah tak percaya adanya vaksin, serta ada juga alasan dari masyarakat yang mengatakan tidak perlu divaksin asal imun tubuh kuat tidak akan terkena COVID. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Oke, Tiara silakan. Saya kurang setuju dengan pendapat itu, karena masyarakat masih ragu akan keamanan dari vaksin ini sendiri. Banyak masyarakat yang menunggu apakah vaksin ini aman atau tidak. Bagi pihak yang menolak vaksin akan susah untuk melakukan mobilitas sejak kapan dulu. Pihak yang enggan menerima vaksin menganggap pemberian vaksin merupakan tindakan yang mirip dengan langkah diktator. Wajar bila banyak pihak masih meragukan vaksin sehingga menolak. Namun memberlakukan larangan atau pembatasan bagi kaum yang menolak bukanlah hal yang adil. Ada juga masyarakat yang khawatir akan tanggungan biaya dari kegiatan vaksinasi. Sebagian besar masyarakat mengharapkan vaksin diberikan secara gratis, terutama mereka dari golongan ekonomi lemah. Dan juga ada masyarakat yang merasa tidak membutuhkan vaksinasi karena merasa badan sehat. Secara psikologis, kelompok muda mungkin lebih jarang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan kelompok yang lebih tua. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, Tina. Saya setuju dengan pendapat Tiara karena banyak masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi. Mengapa? Karena banyak dampak. Ketika melakukan vaksinasi, seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan. Alasan utama masyarakat tidak mau divaksin adalah masih adanya keraguan terhadap keamanan vaksin, ada yang takut dengan jalur suntik, dan masih banyak lagi. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Baik, ada pendapat lain? Saya di sini saya setuju dengan kita melakukan vaksinasi bisa mencegah terkenanya atau mengalami gejala COVID-19 berat. Vaksin adalah proses dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sebagai manfaatnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 penularan dengan menimbulkannya atau miskulasi kekebalan spesifik dalam tubuh, mencegah penularan. Mungkin imun kita kuat, tapi belum tentu orang-orang di sekitar kita pun mempunyai imun yang kuat untuk menghadapi paparan COVID-19. Oke, terima kasih. Ada pendapat? Oh, silakan. Nih. Baik, saya ingin menanggapi pendapat dari Rina. Di sini saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rina, bahwa dengan melakukan vaksinasi akan mencegah gejala COVID-19. Karena kita bisa lihat sendiri yang ada di sekitar kita sekarang, memang benar adanya bahwa masyarakat sekarang kurang aktif mengikuti vaksinasi, yang dimana kita ketahui bersama bahwa awalnya vaksinasi itu berbayar di beberapa tempat dan juga efek samping yang disebabkan oleh vaksinasi, yang dimana awalnya kita dalam keadaan sehat dan setelah melakukan vaksinasi ini banyak yang bergejala seperti demam, batuk pilek, bahkan cukup serius. Ini pun sudah kita ketahui bersama bahwa ini karena imunitas setiap orang yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan beberapa orang minat melakukan vaksinasi. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Amin bahwa saya telah membaca dalam salah satu artikel mengatakan bahwa ada sebuah penelitian yang diadakan untuk menguak alasan masyarakat menolak vaksin. Salah satunya adalah lembaga survei Morning Consult yang menyebutkan bahwa hal ini didasari oleh cepatnya pembuatan vaksin. Oleh karena itu, sebagian pihak menganggap vaksin ini bukanlah langkah yang benar untuk mengatasi COVID-19.
Kemudian alasan utama yang diberikan untuk ketidakpastian vaksin adalah kekhawatiran atas efek samping dan uji klinis dilakukan terlalu cepat. Alasan yang kedua yakni masyarakat menganggap bahwa vaksinasi bukanlah cara atau jalan yang efektif untuk mengurangi kasus. Kemudian alasan yang ketiga yaitu masyarakat mengatakan bahwa mereka sehat-sehat saja, maka tidak membutuhkan vaksinasi. Masyarakat juga berpikir bahwa beberapa jenis vaksin ada yang tidak halal. Kemudian banyak yang beranggapan bahwa ini hanya musim batuk pilek biasa karena perubahan musim. Sekian dari saya. Oh, pendapat Desa, dipersilakan. Saya tidak setuju dengan pendapat Anissa. Saya setuju bahwa vaksinasi itu sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terpapar virus seperti yang disampaikan Rina tadi. Terutama vaksinasi ini sangat penting dilakukan oleh orang dewasa untuk memperkecil risiko terpapar virus sehingga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia yang dinilai imunitas tubuhnya itu rentan terpapar virus. Meskipun saat ini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan terkait pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka, karena pandemi di Indonesia ini semakin terkendali, namun bukan berarti vaksinasi itu tidak diperlukan lagi. Justru menurut saya dengan adanya pelonggaran ini, vaksinasi ini perlu ditingkatkan untuk benar-benar memutus mata rantai dan mutasi virus. Apalagi vaksin di Indonesia sudah teruji dan dinyatakan aman. Terima kasih. Wow, sangat menarik sekali ya. Saya sangat mengapresiasi pendapat dari teman-teman semua. Nah, dari pendapat teman-teman semua, saya mempersilakan kepada kalian untuk menyampaikan pendapat temannya dari yang paling menarik dan tolonglah berikan penjelasan yang jelas. Dipersilakan. Baik. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pendapat dari Saudara Lisa. Di sini saya setuju atas pendapat Saudara Lisa. Walaupun sudah diberikan pelonggaran oleh pemerintah, kita juga harus mewaspadai akan penyebaran COVID-19 dengan mengikuti vaksinasi, di mana itu bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga agar memperkecil kemungkinan terpapar COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapat yang lain? Tiga. Saya di sini saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Lisa, di mana masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti vaksinasi, padahal mereka tahu betapa pentingnya mengikuti vaksinasi dalam penyebaran COVID-19. Dengan melakukan vaksinasi bisa memperkecil kemungkinan kita tidak terpapar COVID-19. Meskipun dalam peraturan pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait pelonggaran penggunaan masker di ruangan terbuka karena pandemi sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lagi, bukan berarti vaksinasi sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Sekian. Apa ada pendapat lain? Oke, silakan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Anissa. Karena banyak kabar yang beredar bahwa ada beberapa masyarakat yang mengikuti vaksinasi menjadi sakit demam, badan menjadi sakit semua, keluar bintik-bintik kecil kemerahan, dan lain sebagainya. Saya juga mendengar kabar bahwa setelah melakukan vaksinasi ada yang meninggal dunia akibat memiliki riwayat penyakit bawaan yang ternyata membuat imun tubuh menjadi lemah. Beberapa masyarakat yang setelah mendapatkan vaksin, banyak di antara mereka didapati suatu penyakit yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Anissa bahwa pelaksanaan vaksin tidak terlalu penting sekali dilakukan oleh masyarakat. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Dan mendengar dari pendapat teman-teman, kita putuskan bersama bahwa vaksinasi COVID-19 sangat penting dilakukan oleh masyarakat banyak. Dan kita telah buktikan bahwa hadirnya pelaksanaan vaksin ini ditimbulkan oleh munculnya virus corona. Dan kita tahu bahwa virus corona itu muncul pada 2 tahun yang lalu, dan itu sangat membawa bencana dan mengguncangkan dunia.
Sehingga bertahap demi bertahap, adanya vaksin 1, 2, 3 itu menjamin untuk menguatkan tubuh dan mencegah penularan virus corona. Dari kesimpulan yang saya sampaikan ini, adakah yang memberi tanggapan atau yang hendak untuk dilakukan untuk mendukung masyarakat melakukan vaksinasi? Saya persilakan. Saya ingin memberi pendapat. Saya setuju dengan pendapat ketua tadi. Menurut saya, vaksin 1, 2, dan 3 itu sangat penting bagi tubuh kita. Karena selain mengurangi resiko penularan penyakit yang viral sekarang yaitu COVID-19, vaksinasi juga meningkatkan kekuatan tubuh kita. Jadi kita tidak boleh terserang oleh penyakit. Mungkin masyarakat berpikir vaksin itu sakit atau vaksin itu dapat menyebabkan kita menjadi sakit atau meninggal. Secara logikanya, menurut saya, tidak mungkin pemerintah menganjurkan adanya vaksinasi kalau ujungnya bakal seperti itu. Tentunya itu sudah dites terlebih dahulu. Jadi lebih baiknya kita mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat Petra. Apakah yang di ruang Zoom bisa menyampaikan pendapatnya atas judul kita ini? Dipersilakan. Ya, di sini saya akan berpendapat. Saya sangat setuju dengan pendapat ketua bahwa vaksin membawa dampak positif bagi masyarakat. Vaksin telah terbukti dapat mencegah penularan virus COVID-19 yang telah melanda dunia 2 tahun ini. Vaksin juga sudah terbukti aman bagi tubuh manusia. Hanya saja beberapa dosis yang tinggi menyebabkan sebagian orang mengalami gejala panas, pilek, atau demam. Namun gejala tersebut hanya berlangsung selama beberapa hari saja. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan gejala tersebut karena vaksin memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan gejala. Ada beberapa manfaat yang pernah saya baca dari situs resmi pemerintah, yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko penularan virus COVID-19, mengurangi dampak berat dari virus, dan mencapai herd immunity. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi takut dengan efek samping vaksinasi. Dan perlu kesadaran masyarakat untuk mengajak anak saudara untuk melakukan vaksinasi demi kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapat Stefaldi. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas tanggapan yang sudah diberikan teman-teman semua. Nah, dari judul kita ini tadi terkait permasalahan akan kurangnya kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi. Dari permasalahan ini tentunya dari kita akan memberikan suatu solusi yang dimana kita akan membuat suatu produk yang sedikit demi sedikit akan menyadarkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Dari teman-teman semua, saya ingin meminta saran atas produk yang cocok kita buat untuk menyadarkan masyarakat ini. Dipersilakan. Oke. Ya. Menurut saya media yang cocok dan tepat dibuat terkait dalam menyadarkan masyarakat dalam melakukan vaksinasi adalah infografis. Saya memilih infografis. Menurut saya infografis itu lebih menarik dan informasi yang disampaikan juga jelas karena yang dirintikan dengan begitu jelas. Terlebih judul kita yang berkaitan dengan vaksinasi tentu sangat cocok jika dipaparkan pada infografis. Sekarang ini banyak kalangan orang tua lebih ingin menyukai dan mengetahui paparan penjelasan yang akurat dan baik untuk dilakukan sehingga orang tua mudah memahami dan banyak menerima wawasan luas dari infografis yang banyak menggunakan penjelasan atau rincian-rincian yang akan dipaparkan nantinya. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik. Oke, silakan Nisa. Menurut saya lebih cocok menggunakan media poster karena menurut saya poster itu lebih ringkas, padat, dan jelas sehingga informasi yang tersampaikan dalam poster tersebut akan cepat dan mudah ditangkap dan dipahami dalam sekali lihat. Kalau infografis seperti yang disampaikan Renal tadi, kita perlu teliti untuk melihat
melihat, memahami informasi apa yang disampaikan. Apalagi ini akan diupload di media sosial, yang dimana banyak orang yang biasanya hanya sekedar peluang saja. Jika disampaikan dalam bentuk poster, saya rasa informasi vaksinasi ini akan cepat dan mudah ditangkap informasinya. Jangan sekali lihat ketimbang dengan infografis yang mungkin banyak dari kita anak muda malas untuk membaca. Itu bukan. Terima kasih atas saran dari teman-teman semua. Jadi kita simpulkan bahwa produk yang tepat untuk menutupi permasalahan ini adalah dengan membuat produk poster. Jadi poster akan kita buat semenarik mungkin dengan isi yang berbagai gambar dan juga kata-kata yang cukup jelas. Dengan tujuan membuat masyarakat untuk menyempatkan waktu untuk melihat poster kita dan ketika membacanya, dia mampu menanamkan dalam jiwanya akan pentingnya melakukan vaksinasi. Baik, terkait poster yang akan kita buat nantinya, saya meminta saran dari teman-teman semua untuk menyampaikan bagian media yang akan kita publikasikan. Maksudnya yang akan media sosial yang akan kita publikasikan, dan mungkin bisa dimulai dari pendapat. Siapa? Oke, Riko. Baik. Saran saya adalah Twitter. Karena sekarang sangat banyak masyarakat yang menggunakan Twitter sebagai media untuk melihat berita. Maka dari itu, poster yang diposting di Twitter akan lebih banyak dilihat oleh masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Oke, silakan Riko. Baik, saya akan memberikan pendapat. Media yang menurut saya efektif adalah WhatsApp dan Facebook. Karena untuk menyebarluaskan di media itu kita tinggal mengirimkan ke grup-grup dan nanti anggota grup juga akan menyebarkan ke grup-grup lain. Jadi WhatsApp dan Facebook yang sangat efektif. Terima kasih. Oke, pendapat. Oke, Tiara, silakan. Saran saya adalah Instagram. Karena di zaman yang modern ini sudah banyak orang yang menggunakan Instagram untuk mencari informasi terkini dari berbagai negara dan juga daerah. Dan pasti ketika kita mengunggah poster di Instagram, akan banyak orang dari berbagai daerah dan juga negara melihat bahwasannya vaksinasi bukan suatu hal yang harus dihindari. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, silakan Petra. Saya juga ingin memberi pendapat. Saya setuju dengan pendapat Tiara. Karena Instagram menurut saya itu mudah dioperasikan dan banyak juga penggunanya. Jadi pastinya masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dari poster yang akan kita buat nantinya. Terima kasih. Terima kasih atas saran dari teman-teman semua, disertai dengan alasan yang begitu jelas. Dan sepertinya poster akan lebih cocok jika kita publikasikan di Instagram. Jika dipublikasikan di Facebook ataupun WA, itu sama saja yang melihat itu hanya orang-orang sekitar kita saja. Sedangkan jika menggunakan Instagram, baik yang bisa melihat itu bisa saja teman, kerabat, saudara, bahkan di negara-negara luar bisa melihat poster kita. Jadi poster yang akan kita unggah di Instagram tidak tertutup kemungkinan yang melihat itu terbatas. Jadi kita simpulkan bersama, kita telah mengangkat suatu permasalahan dengan judul kurangnya kesadaran masyarakat akan vaksinasi. Dari permasalahan ini kita bisa mengambil suatu tindakan dengan membuat suatu produk yaitu poster dan yang berisikan masyarakat. Satu, oke. 3. Baik, kita simpulkan bersama bahwa kita mengangkat suatu permasalahan dengan judul kurangnya kesadaran masyarakat akan vaksinasi. Jadi, dari permasalahan ini kita bisa mengambil suatu tindakan dengan membuat suatu produk yaitu poster. Dan poster ini akan kita publikasikan di Instagram dengan tujuan agar masyarakat banyak mengetahui, bahkan sampai di luar negara, di luar orang-orang di luar negeri bisa melihat poster kita.
Itu saja, dan kita akan untuk rapat ini. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di ujung kegiatan. Oke. Sebelumnya apa absen sudah diisi semua? Oke, terima kasih. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di ujung kegiatan ini, dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berada untuk menyempatkan waktu menghadiri rapat ini, dan juga kepada Stefani saya sangat mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga hasil rapat ini dapat menjadi makna kita akan dalam melakukan kerjasama, dan kekompakan kita akan selalu terus menerus dapat ditingkatkan lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Amin. Kepada Amin dipersilakan. Akhir rapat kita akhiri dengan doa. Saya akan pimpin secara katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadiran Bapa oleh karena berkat dan penyertaan-Mu selama kami rapat tadi. Terima kasih Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu hingga rapat kami pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Semoga hasil rapat kami ini, yaitu guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi, boleh berguna dan boleh menyadarkan masyarakat di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Amin dan